Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita bernyanyi agar semangat belajar di pagi hari ini. Yuk, judulnya Bulan Ramadan dengan nada naik-naik puncak gunung. Gimana nadanya? Naik-naik ke puncak gunung, gitu ya. Yuk ikutin Pak Ustadz ya. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, itu bulan puasa. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, itu bulan mulia. Tidur saja jadi ibadah bagi orang yang puasa. Amal ibadah dilipat ganda bagi orang puasa. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, itu bulan puasa. Bulan Ramadan, bulan yang indah, itu bulan mulia. Doa kita semua diterima bagi orang yang puasa. Salah dosa semuanya sirna bagi orang puasa. Jadi lagunya judulnya Bulan Ramadan dengan nada naik-naik puncak gunung. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sebelum kita lanjut pembelajaran kita kali ini akan kita mulai, tentunya agar kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari jadikan orang-orang yang pintar dan orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar diberikan kekuatan rasa sabar. Tentunya kita harus berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari dapat melahirkan kebaikan buat kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Judulnya Bulan Ramadan yang indah. Tadi kita telah nyanyi itu bersama-sama. Bulan Ramadan bulan yang berkah, amal ibadah dilipat ganda, doa kita diterima, salah dosa kita semuanya sirna. Tuh, tidur saja jadi ibadah. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan video siswa mengetahui tata cara puasa dengan benar. Dan yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa dapat mengetahui pengertian syarat sah puasa dengan benar. Dan yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa mengetahui puasa yang penuh berkah dengan benar. Dan yang keempat nih, dengan bimbingan guru, siswa dapat mengetahui pengertian rukun puasa dengan benar. Dan juga dengan motivasi dari guru, siswa dapat menjaga amalan puasa dengan istiqomah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu,
agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, surat inilah yang mewajibkan kita, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya agar kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, perhatikan nih gambarnya. Gambar 4.1 Ali dan Ferry. Dilihat nih Ferry, kamu lemah sekali. Iya nih Ali, aku lagi berpuasa, jadi aku lemas. Aku dari pagi belum makan. Nah, seakan-akan seperti itu. Jangan begitu, Li. Kalau puasa tuh harus biasa saja, nggak boleh dilemas-lemaskan. Itu ceritanya sayang, perhatikan gambarnya nih. Ya sayang, nanti kamu buat cerita deh kalau kamu jago bercerita bergambar. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mengapa kita harus berpuasa nih? Nah, mengapa ya kita harus berpuasa? Yang pertama, kita berpuasa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi kita berpuasa karena menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ayat 183 tadi itu surat Al-Baqarah. Dan juga mencari ridho Allah. Tuh, tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Dan yang ketiga, agar menjadi orang yang bertakwa. Tuh, karena buah daripada puasa adalah takwa. Dan juga kita akan menjadi sehat walafiat. Dan juga kalau orang yang berpuasa itu di samping sehat walafiat, ya mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah pasti. Nah, puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah. Tuh, jadi puasa artinya al-imsak, menahan atau mencegah. Dan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu sembahyang siang dengan niat. Tuh, dimulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa juga termasuk ibadah rukun Islam yang keempat. Tuh, jadi harus diingat tuh, ibadah puasa rukun Islam yang keempat. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ya tentunya kalian harus paham tuh, ya. Semangat belajar, mencari ilmu, menghormati guru. Kita semua bersaudara. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, syarat wajib puasa yaitu ada 4. Tuh, syarat wajib puasa ada 4, yaitu yang pertama nih, beragama Islam. Tuh, jadi kalau mau syarat wajib puasa tuh yang diwajibkan orang yang Islam, orang Muslim. Yang kedua, berakal. Tuh, orang yang punya akal pikiran, bukan orang yang gila. Nah, orang yang gila tuh yang nggak punya akal pikiran, dia nggak wajib puasa. Dan juga orang yang balik. Apa artinya balik? Orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah kena pembebanan. Sudah haid bagi wanita, yang laki-laki sudah mimpi, atau nggak balik nggak haid tapi usianya sudah di atas 15 tahun, namanya balik umur. Nah, itu sudah balik, artinya sudah mukallaf, sudah mendapatkan sebuah pembebanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Dan juga syarat wajib puasa itu mampu mengerjakan puasa. Orang yang tidak kuat puasa karena sangat tua, renta, nah itu nggak wajib. Atau sakit dia, karena kalau dengan sakitnya dia membahayakan jiwa raganya, nah itu juga nggak wajib. Nah, itu syarat wajib puasa. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, biar kita tahu juga nih, apakah itu fidyah. Nah, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Kalau orang sudah ketuaan, sudah tidak mungkin melakukan suatu puasa, dia udah nggak mampu, nah dia gantinya dengan fidyah. Caranya memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa, ya, kepada orang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mut tuh kalau satu puasa. Gampangnya 1 liter deh, ya, jangan untuk gampangnya 1 mut 1 liter untuk mudahnya. Jadi 1 mut itu adalah ukurannya, beratnya 626 gram tuh. Fidyah itu bisa berupa beras atau makanan pokok yang biasa kita makan atau yang mengenyangkan. Jadi satu puasa 1 mut, ya, ukurannya 626 gram. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, syarat sah puasa. Tadi kita menerangkan tentang syarat wajib. Sekarang syarat sah puasa apa tuh? Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Dan yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasanya. Dan yang ketiga tuh mumayyiz. Apa tuh mumayyiz? Atau juga disebut tamyiz, yaitu orang yang sudah bisa membedakan, ya, cerdas dalam membedakan.
ya, baik dan buruk, tahu warna, tahu bara dan api, dia bisa bedakan, bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri. Itu namanya mumayyiz. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ya, tentunya harus kita ingat lagi nih, ya, di samping tadi beragama Islam, berakal sehat, ya, akalnya kalau kata Rocky Gerung itu nggak dungu, ya, bukan orang gila, ya, mumayyiz, dan juga dia suci dari haid. Dia bagi wanita tuh, kalau orang haid, ya dia nggak sah puasanya, dia harus suci dari haid. Dan juga, ya, yaitu nipas. Apa tuh nipas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, kalau seorang ibu tuh, seorang wanita, dia nanti akan nipas, akan melahirkan. Kalau bapak-bapak nggak nipas, nggak haid. Tapi kalau perempuan itu akan haid, itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita atas jalan yang sehat. Nah, itu dia suci haid dan suci nipas, harus puasa. Tapi kalau dia nggak suci haid dan nipas, nah dia nggak sah puasanya. Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Nah, ini harus ingat nih, ya, bulan Ramadan dalam waktu yang boleh puasa. Kalau di bulan setelah Ramadan apa tuh? Bulan Syawal, Idul Fitri itu Lebaran. Nah, itu nggak boleh puasa, haram kita dipuasa. Atau Idul Adha. Jadi ada perintah puasa itu selama 1 bulan penuh. Tapi ada hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal, dan juga Idul Adha dan hari tasyrik. Idul Adha kan tanggal 10, ya, 10 Dzulhijjah. Nah, itu hari tasyriknya itu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Nah, itu haram kita berpuasa. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha harus tahu juga nih, rukun puasa ada 2. Yang pertama, kita harus berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tahu kan niat puasa? Iya, biasa udah tiap tahun kita berpuasa. Masa nggak tahu yang nawaitu shauma godin? Nah, harus hafal tuh, ya. Nanti kita bakal hafalkan, ya. Nanti akan ditulis, ya, di dalam pembelajaran kita kali ini. Dan yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada lembar kerja nih atau tugas untuk kalian agar senantiasa ingat selalu apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa itu puasa? Nanti kalian jelaskan. Dan yang kedua, mengapa kita harus berpuasa? Jelaskan juga. Yang ketiga, apa saja syarat wajib puasa itu? Sebutkan. Syarat wajib puasa apa aja tuh? Dan juga yang keempat, sebutkan syarat sah puasa. Tuh, syarat-syarat sah puasa kalian juga sebutkan. Ya, yang kelima, apa? Ya, berapa rukun puasa itu? Sebutkan dan jelaskan. Tuh, ada berapa rukun puasa itu? Sebutkan dan jelaskan. Dan yang kedua, yang terakhir tugasnya yaitu yang keenam, tulislah ayat Quran yang memerintahkan kita berpuasa. Tulis tuh, kalau bisa dengan artinya semuanya juga, ya. Tulisnya jangan ayatnya tapi dengan artinya. Nah, itulah lembar kerja kalian biar kalian menjadi anak yang cerdas dalam ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Nah, tentunya agar yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita, penuh dengan kemanfaatan, kita tutup kembali dengan doa, yaitu membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu di dalam pembelajaran jarak jauh bersama Akur Abu Kurdi. Semoga kita dapat bertemu kembali, ya, dalam acara gelombang yang sama. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.